Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang perancangan dan implementasi aplikasi desktop penjualan pada UMKM Kampung Kue di Rungkut, Surabaya. Sebelumnya, saya Ramadhani Aresta dengan NPM 2408 2010 226. Saya Septiana Rahmadiningsi dengan NPM 2408 2010 197. Saya Safira Melisa Zara dengan 3 digit NPM terakhir 198. Saya Renata Frionika dengan 3 digit NPM terakhir 225. Saya Najwa Oleh Salsabila dengan 3 digit NPM terakhir 208. Belakang dari informasi mendorong UMKM untuk mulai memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan usahanya, lakukan pencatatan penjualan dan pengelolaan data produk secara manual, sehingga sering menimbulkan kesalahan pencatatan, data tidak terintegrasi, serta kesulitan dalam menyusun laporan penjualan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya sebuah aplikasi desktop yang mampu membantu meringankan pengelolaan operasional penjualan secara lebih terstruktur dan juga efisien. Selanjutnya dari gejala permasalahan tersebut, di sini kami merumuskan 3 permasalahan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi desktop yang dapat membantu pengelolaan operasional penjualan di UMKM Kampung Kue Rungkut Surabaya. Yang kedua yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan database relasional menggunakan MySQL untuk mengelola data produk dan transaksi penjualan secara terintegrasi sehingga meminimalkan kesalahan penginputan data. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan mudah dipahami oleh pemilik UMKM Kampung Kue Rungkut Surabaya menggunakan Crystal Report. Pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi desktop penjualan yang dapat membantu UMKM Kampung Kue dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan secara terstruktur. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga data menjadi lebih rapi, mudah diakses, dan lebih aman. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan usaha ke depannya. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini antara lain, pertama, aplikasi ini dapat mempermudah pengelolaan data produk dan transaksi penjualan UMKM, sehingga aktivitas operasional menjadi lebih efektif. Kedua, aplikasi ini dapat mengurangi kesalahan input data serta meningkatkan efisiensi operasional dengan dukungan sistem database MySQL. Dan yang terakhir, aplikasi ini mampu menyajikan laporan penjualan secara akurat, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan evaluasi dan menentukan strategi bisnis. Next. Selanjutnya pada saat ini, saya akan menjelaskan kebutuhan sistem dari aplikasi yang kami bangun. Pertama adalah kebutuhan fungsional. Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi desktop berbasis Visual Basic yang terhubung dengan database MySQL. Aplikasi ini digunakan oleh admin dan kasir untuk mengelola data produk, melakukan transaksi penjualan, serta menampilkan laporan penjualan menggunakan Crystal Report. Selain itu, sistem ini dirancang untuk dapat berjalan secara lokal sehingga tidak tergantung pada koneksi internet dan tetap dapat digunakan meskipun tidak terhubung dengan jaringan. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem secara keseluruhan yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dari sisi fungsional, aplikasi harus mampu melakukan pengelolaan data produk, pengelolaan pengguna, proses transaksi penjualan, serta penyajian laporan penjualan. Sedangkan dari sisi non-fungsional, sistem memperhatikan aspek keamanan data, kemudahan penggunaan atau user-friendly, serta kemampuan aplikasi untuk dijalankan pada komputer dengan spesifikasi standar UMKM. Dengan adanya perancangan kebutuhan sistem ini, diharapkan aplikasi yang dibangun dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, penjelasan dari use case. Use case diagram itu menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam sistem terdapat 2 aktor utama, yaitu admin dan kasir. Admin memiliki hak akses untuk mengelola produk.
pengguna serta melihat laporan penjualan. Sedangkan kasir bertugas melakukan transaksi penjualan dan mencetak struk. Mari kita lihat gambarnya. Saya akan menjelaskan gambar dari use case tersebut. Di sistem informasi penjualan Kampung Kue terdapat dua aktor, yaitu admin dan kasir. Yang pertama di admin. Jadi admin memiliki hak akses penuh untuk pengelolaan sistem. Use case yang dapat dilakukan admin itu yang pertama login. Admin masuk ke sistem menggunakan username dan password. Yang kedua, kelola produk. Terdiri dari tambah produk, ubah produk, hapus produk. Dan itu digunakan untuk mengelola data produk Kampung Kue. Yang ketiga, kelola user. Admin mengelola data pengguna, misalnya itu kakak kasir. Dan yang keempat, melihat laporan. Jadi dari laporan penjualan dan laporan transaksi digunakan untuk memantau hasil penjualan. Dan yang kelima ada logout. Admin keluar dari sistem. Jadi hubungan include menunjukkan bahwa proses utama selalu menyertakan proses detail di dalamnya. Misalnya kelola produk mencakup tambah, ubah, dan hapus. Yang kedua itu ada kasir. Kasir itu bertugas melakukan transaksi penjualan. Use case yang dapat dilakukan kasir itu yang pertama login. Kasir masuk ke sistem. Yang kedua melakukan transaksi yang mencakup cari produk, tambah produk ke transaksi, hitung total pembayaran, simpan transaksi, dan cetak struk. Yang ketiga, bersihkan transaksi. Ini digunakan jika ingin mengulang transaksi. Yang keempat, logout. Kasir keluar dari sistem. Dari kesimpulan use case ini, admin itu fokus pada pengelolaan data dan laporan. Dan kasir fokus pada proses transaksi penjualan. Next. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Jadi arsitektur sistem ini dirancang secara sederhana dan terpusat. Pengguna mengakses aplikasi desktop, kemudian sistem memproses data ke dalam database MySQL. Seluruh proses transaksi dan pengelola data dilakukan melalui satu aplikasi yang terintegrasi sehingga memudahkan pengoperasian oleh pelaku UMKM. Mari kita lihat gambar dari arsitektur sistem ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada penjelasan diagram alur atau struktur menunya. Yang pertama, itu ada form login. Inputnya itu terdiri dari username, password, tombolnya terdiri dari login dan keluar. Jika login berhasil, maka diarahkan ke dashboard. Next, di dashboard, pada dashboard terdapat menu navigasi utama, yaitu kasir, kelola produk, dan laporan. Next, kita ke menu kasir. Jadi digunakan oleh kasir saat melayani pelanggan. Fitur utamanya itu nama kasir, nomor transaksi, dan tanggal. Terus ada pilihan produk. Pilih produk itu terdiri dari kode produk, nama produk, harga, quantity, dan subtotal. Selanjutnya ada pembayaran. Di pembayaran itu ada total, diskon, grand total, dan bayar. Terdapat tombol simpan, bersihkan, cetak struk, dan keluar. Selanjutnya ada di menu kelola produk, itu digunakan oleh admin. Fiturnya itu ada input. Input itu terdiri dari kelola produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Terdiri dari tombol sistem, update, hapus, bersih, dan keluar. Data produk ditampilkan itu di dalam tabel. Selanjutnya ada menu laporan. Itu digunakan admin untuk memonitoring. Jenis laporan itu ada dua. Yang pertama laporan penjualan. Terdiri dari filter tanggal. Yang kedua terdiri dari menampilkan total penjualan. Setelah itu yang ketiga cetak laporan. Yang kedua ada laporan transaksi. Terdiri dari filter tanggal atau nomor transaksi. Yang kedua lihat detail transaksi. Dan yang terakhir ada cetak struk. Selanjutnya perancangan database. Rancangan antarmuka, yaitu antarmuka aplikasi dirancang sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis, apalagi terdiri dari form login, dashboard, form kasir, form kelola produk, dan form laporan. Setiap form dirancang sesuai dengan fungsi masing-masing untuk mendukung proses penjualan UMKM.
Selanjutnya pada perancangan database. Perancangan database menggunakan MySQL dengan beberapa tabel utama, yaitu ada tabel users, products, transaction, dan transaction items. Relasi antar tabel dirancang untuk mendukung pencatatan transaksi secara terstruktur sehingga data penjualan dapat dikelola dengan baik dan juga menghasilkan laporan yang akurat. Selanjutnya, sequence Selanjutnya, diagram. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan fungsi aplikasi. Proses dimulai dari pengguna melakukan login, kemudian sistem memverifikasi data ke database. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mengelola data produk dan melakukan transaksi penjualan. Setiap transaksi yang disimpan akan dicatat ke dalam database dan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk laporan penjualan melalui Crystal Report. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap proses berjalan secara terstruktur dan saling terhubung. Next. Selanjutnya ada sequence diagram login user. Ada 4 objek yaitu user, from user, database, sama database. Yang pertama yaitu user, itu melakukan input password dan juga username ke dalam form user. Lalu form user mengirim perintah cek login ke database. Setelah itu database akan melakukan perintah select user dan jika data cocok, sistem memberikan respon login sukses dan membuka akses ke menu utama. Next. Yang kedua ada sequence diagram cari produk. Ada 4 objeknya yaitu kasir, form kasir, produk controller, dan database. Yang pertama, kasir memasukkan kode produk ke dalam form kasir. Lalu, form kasir akan masukkan cari produk ke produk controller untuk mencari data ke database dengan menggunakan perintah select produk. Jika ditemukan informasi produk, nama, harga, stok akan tampil secara otomatis di layar kasir. Next. Selanjutnya ada simpan transaksi. Kasir mengklik simpan dan juga klik cari. Lalu transaction controller akan menjalankan fungsi save dan mengirim perintah insert ke dalam database. Data tersimpan ke tabel transaksi dan sistem memunculkan pesan sukses. Next. Selanjutnya yaitu pada sequence diagram cetak struk. Pada proses ini dimulai ketika kasir memilih produk yang akan dibeli melalui form kasir. Kemudian menekan tombol tambah, lalu form kasir mengirimkan perintah ke objek keranjang untuk menambahkan item yang dipilih. Keranjang kemudian menyimpan item tersebut ke dalam daftar belanja dan melakukan pembaruan data. Selanjutnya, data item yang telah disimpan akan ditampilkan pada data grid view melalui proses update tabel sehingga kasir dapat melihat daftar produk yang telah dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu, keranjang mengirimkan informasi total belanja ke form kasir untuk ditampilkan kepada kasir. Proses ini memungkinkan sistem untuk mencatat item yang dibeli secara terstruktur dan menampilkan total transaksi secara otomatis, sehingga memudahkan kasir dalam melakukan proses penjualan. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam aplikasi dan hubungan antar kelas tersebut.
Kelas utama dalam sistem meliputi kelas pengguna, kelas produk, kelas transaksi, dan kelas laporan. Setiap kelas memiliki peran masing-masing dalam mengelola data dan proses sistem. Hubungan antar kelas dirancang agar mendukung integrasi data dan kelancaran alur kerja aplikasi secara keseluruhan. Next. Diagram ini merupakan kelas diagram yang menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas pada sistem informasi penjualan. Terdapat 4 kelas utama, yaitu user transaction, transaction item, dan produk. Kelas user menyimpan data pengguna sistem seperti admin atau kasir yang dapat melakukan transaksi. Satu user dapat memiliki banyak transaksi. Kelas transaction berfungsi untuk menyimpan data utama transaksi penjualan seperti kode transaksi, tanggal, total, metode pembayaran, dan kembalian. Kelas transaction item menyimpan detail produk yang dibeli dalam satu transaksi, seperti jumlah, harga, dan subtotal, di mana satu transaksi dapat memiliki banyak item. Sedangkan kelas produk menyimpan data produk yang dijual seperti kode produk, nama, harga, dan stok, dan dapat digunakan pada banyak transaksi. Secara keseluruhan, kelas diagram ini menunjukkan alur proses transaksi mulai dari pengguna yang melakukan transaksi, pencatatan transaksi, hingga pengelolaan detail produk dan stok secara terintegrasi. Salah, Jir. Ntar jadi cut. Balik, Sep. Oke. Kelas diagram ini menunjukkan hubungan antar kelas pada sistem informasi penjualan. Hubungan pertama adalah antara user dan transaction dengan relasi one-to-many, artinya satu user dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu user. Selanjutnya, transaction berelasi dengan transaction item, juga dengan hubungan one-to-many, karena satu transaksi dapat memiliki beberapa item transaksi. Kemudian, transaction item berelasi dengan produk, di mana satu produk dapat muncul di banyak item transaksi, tetapi satu item transaksi hanya mereferensikan satu produk. Relasi-relasi ini menggambarkan alur data transaksi dari pengguna, transaksi yang dilakukan, detail barang yang dijual, detail barang yang dibeli, hingga produk yang dijual. Next. ERD pada sistem informasi penjualan Kampung Kue terdiri dari 4 entitas utama, yaitu users, product, transaction, dan transaction items. Tabel user menyimpan data pengguna sistem seperti admin dan kasir yang digunakan untuk proses autentikasi serta sebagai penanda pengguna yang melakukan transaksi. Tabel produk berfungsi untuk menyimpan data produk yang dijual seperti kode produk, nama, harga, dan stok yang digunakan dalam proses penjualan dan pengelolaan persediaan. Tabel transaction menyimpan data utama transaksi penjualan dan terhubung dengan tabel users, sehingga setiap transaksi dapat diketahui dilakukan oleh siapa. Sedangkan tabel transaction items menyimpan rincian produk dalam setiap transaksi, sehingga satu transaksi dapat terdiri dari beberapa produk. Secara keseluruhan, relasi pada ERD ini mendukung pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta pelaporan penjualan secara terstruktur dan akurat. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi ini, yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi desktop penjualan ini mampu membantu UMKM Kampung Kue Rungkut Surabaya dalam mengelola data produk, transaksi penjualan, dan laporan secara terintegrasi. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi kesalahan pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selanjutnya untuk saran, yaitu untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi dapat dilengkapi dengan berbagai fitur, yaitu fitur manajemen stok otomatis, dikembangkan menjadi sistem berbasis web atau jaringan, serta ditingkatkan dari sisi tampilan dan juga keamanan data agar dapat digunakan secara lebih optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini adalah hasil laran dari program kami. Di sini kita memilih user, yaitu yang pertama kasir, memasukkan password, yaitu pencet tombol login. Setelah berhasil login akan diantarkan di menu dashboard.
kita pencet kasir. Setelah itu kita bisa menginput kode produk, lalu cari. Setelah itu akan muncul nama produk dan harga. Setelah itu kita memasukkan quantity dan akan muncul subtotal otomatis. Setelah itu tambah dan akan langsung tercetak di data grid view. Setelah itu kita menginputkan bayar dan otomatis kembalian akan tercetak. Setelah itu kita klik tombol cetak dan akan muncul struk pembelian. Lalu klik tombol simpan untuk menyimpan ke database. Selanjutnya kita logout untuk kembali login menggunakan user admin. User admin kita bisa mengakses semua form, semua menu, yaitu menu kasir, menu produk, kelola produk, dan menu laporan. Yang pertama, kelola produk. Di sini kita bisa menginputkan produk baru. Kita juga bisa melihat daftar produk yang sudah ada berdasarkan dua kategori, yaitu kue dan makanan. Pada tombol kue kita produk kue, tombol makanan produk makanan. Setelah itu kita bisa menginput produk baru, menginputkan kode, harga, stok, nama, dan juga kategori. Setelah itu kita klik button simpan dan data akan langsung tersimpan di data grid view. Kita ada dua kategori, yaitu makanan dan kue. Data akan langsung terinput di data grid view sesuai dengan kategori yang sudah dimasukkan. Setelah itu pencet tombol keluar lalu ke menu laporan. Di menu laporan ini kita bisa melihat daftar transaksi berdasarkan hari. Ada tanggal yang bisa kita pilih, contohnya hari ini. Di situ terinput tanggal, kode transaksi, dan juga data-data lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami paparkan dalam hasil run ini. Kurang lebihnya, terima kasih.